السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua duduk di sini dengan membawa berbagai macam rasa di dalam hati kita. Hadirin yang mulia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk mewujudkan satu rasa yang sangat-sangat penting kita wujudkan di dalam hati kita, di mana dengan rasa itu dunia menjadi indah, di mana dengan rasa itu masa depan menjadi cerah, di mana dengan rasa itu perkara yang pahit menjadi manis dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa apa itu hadirin yang mulia? Itu adalah rasa syukur kepada Allah, rasa terima kasih kepada Allah. Hadirin yang mulia, di dalam kehidupan kita merasakan sumpah, di dalam kehidupan kita merasakan berat, di dalam kehidupan kita merasakan satu keputusasaan, di dalam kehidupan kita merasakan satu kemalasan. Semua rasa yang berbagai macam itu hadir dikala syukur mulai pergi dari hati kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di dalam hati seorang manusia ada rasa terima kasih kepada Allah, Di
Di dalam hati seorang manusia ada rasa Allah telah memberikan sesuatu yang agung kepada saya. Maka seberat apapun ujian dalam kehidupan, dia akan menjawabnya dengan senyuman. Hadirin yang mulia. Seorang ulama mengibaratkan, kalau ada seseorang dia hendak pergi ke sawah, dia hendak memanen sawahnya yang telah dia tanam berbulan-bulan lamanya. Dia telah terkena sengatan sinar matahari. Dia telah terkena kotoran-kotoran tanah dari sawah yang dia tanam. Hadirin yang mulia, di tengah perjalanan menuju sawahnya, dia dipanggil oleh temannya. Wahai bapak, mampir sebentar ke rumah saya. Maka dia mengatakan, maaf, saya mau ke sawah. Ini adalah hari panen saya. Ini adalah hari aku mendapatkan keberuntungan. Maka orang tadi mengatakan, sudahlah, mampir sebentar, ini ada hadiah untukmu. Hadirin yang mulia, maka sesampainya dia di rumah temannya, temannya mengatakan, Pak, ini alhamdulillah dengan sebab pertolongan Allah, anugerah Allah, bisnis saya lancar luar biasa. Maka ini sebagai bentuk terima kasihku kepada Allah, saya mau memberikan bapak hadiah uang 1 miliar. Kira-kira orang dikasih 1 miliar senang apa enggak? Senang ya? Nah, berarti kita semua masih ahli dunia. Hadirin yang mulia, maka saking senangnya mendapatkan harta 1 miliar, dia langsung pulang ke rumahnya. Dia tidak jadi melihat sawahnya. Sesampainya di rumah, tiba-tiba ada orang berlari-lari kasih kabar, "Hai fulan, ada berita buruk untukmu." Apa beritanya? Sawahmu yang mau kamu panen hari ini hancur semua dimakan hama. Hadirin yang mulia, mendengar cerita sawahnya, dia hanya tersenyum-senyum saja. Sawah, alah, gak apa-apa. Gak panen, gak apa-apa. Capek saya di sawah, gak terbayar, gak apa-apa. Loh, kenapa? Dulu cinta mati dengan sawah kok. Tiba-tiba lupa sama sawah bagaimana? Sudah ada 1 miliar, tenang saja. Sampai di rumah ketemu dengan istrinya marah, banting-banting pintu, banting-banting gelas, banting piring, senyum saja dia. Biasanya kalau istrinya marah takut. Tenang saja, sudah ada 1 miliar. Repot-repot cari yang lain. Hadirin yang mulia, masalah yang biasa dia rasa besar, masalah yang biasa dia rasa itu menyusahkan hati, ketika dia merasa memiliki 1 miliar, sirna semua kesusahan di dalam hatinya. Hadirin yang mulia, di majelis ini, di tempat ini, di hari ini, di detik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita, telah menganugerahkan kepada kita 1 nikmat yang terbesar. 1 nikmat kalau kita mengingatnya, 1 nikmat kalau kita merasakannya, 1 nikmat kalau kita mensyukurinya, maka musibah sebesar apapun akan terasa ringan semua bagi kita. Apa itu hadirin yang mulia? Allah berikan agama kepada kita. Agama adalah nikmat Allah yang terbesar.
Sehingga hadirin yang mulia, tidak ada seorang pun yang Allah berikan agama kepada mereka. Tidak ada seorang pun yang Allah anugerahkan agama kepadanya, kecuali dia adalah pilihan-pilihan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, lihatlah di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan para nabi, para rasul. Allah berfirman, Innallaha astafa Adam wa Nuha. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Nuh. Hadirin yang mulia, agama ini pilihan Allah. Manusia-manusia yang diberi tugas untuk mengamalkan agama, menyampaikan agama, membela agama, ini adalah pilihan Allah. Qala ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Hai Musa, kata Allah, inni istafaituka 'alan nas. Aku memilihmu. Aku singkirkan manusia-manusia, kulihat manusia, engkau yang kupilih. Bi risalati, dengan membawa risalahku. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang diberi agama oleh Allah bukan orang sembarangan. Orang yang dihadiahi agama oleh Allah bukan orang sembarangan. Hadirin yang mulia, di dalam hayatus sahabat, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, atau seorang sahabat beliau mengatakan, innallaha nawwara ila qulubil ibad. Seorang sahabat mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melihat seluruh hati manusia. Mulai zaman Nabi Adam sampai bayi yang akan lahir terakhir di dunia, Allah lihat semua hatinya. Fakhtara Muhammad. Maka dari sekian juta, sekian ratus juta, sekian miliar manusia, ada hati yang terbaik. Ada hati yang teristimewa, ada hati yang paling luar biasa. Fakhtara Muhammadan, maka hati tadi diambil oleh Allah. Hati ini dipilih oleh Allah sebagai khatimul anbiya wal mursalin, pimpinan para nabi, pimpinan para rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma nazara ila qulubil ibad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hati-hati manusia. Dicek lagi. Dicek ke Indonesia, dicek ke India, dicek ke mana-mana. Kemudian ada hati-hati yang istimewa. Maka ikhtara li suhbati nabiyyi. Maka hati-hati yang istimewa tadi Allah jadikan mereka sebagai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi masuknya agama dalam kehidupan kita, wujudnya agama dalam kehidupan kita, ini pilihan Allah. Ini hadiah Allah, ini anugerah Allah, betul-betul harus kita rasakan di dalam hati kita. Insyaallah hadirin. Bukan karena kerja keras kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesungguhan kita, tidak. Murni anugerah Allah, betul-betul hadiahnya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang masuk Islam.
Kemudian dia merasa Islam beruntung asbab dia masuk Islam. Islam beruntung gara-gara dia ikut andil di dalam perjuangan Islam. Maka manusia-manusia ini ditegur oleh Allah, yamunnuna 'alaika an aslamu. Manusia-manusia, kalian semua merasa berjasa kepada Islam. Kalian semua merasa ikut sumbangsih dalam Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman. La tamunnu 'alayya islamakum, sekali-kali kalian jangan merasa berjasa dengan keislaman kalian. Jangan merasa berjasa dengan pengorbanan kalian. Jangan merasa berjasa dengan perjuangan kalian. Balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman. Yang berjasa kepada kalian adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita rasakan. Kita bisa khurut 4 bulan, kita bisa khususi, kita bisa silaturahim, kita bisa dengan longgar mengeluarkan harta kita, meluangkan waktu kita, menghabiskan tenaga kita. Bukan kita yang berjasa. Siapa yang berjasa? Hadirin yang mulia, agama ini perkara suci. Agama ini perkara suci. Dan kata beliau tadi malam, diberikan juga oleh Allah kepada orang-orang suci. Hadirin yang mulia, kalau kita melihat di dalam sejarah, bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebelum mendapatkan wahyu yang pertama, beliau orang suci. Beliau orang yang tidak pernah bermaksud semenjak lahirnya sampai nyawa berpisah dengan jasadnya. Orang suci dari bayi baginda Nabi. Itu pun sebelum beliau mendapatkan agama, mendapatkan wahyu yang pertama. Hubbiba ilaihil khalaq. Di dalam kitab Bukhari diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan wahyu, tiba-tiba Allah jadikan hati beliau enggak suka kumpul dengan manusia. Menyingkir dari kehidupan hiruk-pikuknya manusia. Pergi ke Gua Hira, menyendiri di sana. Karena apa? Karena sebentar lagi beliau oleh Allah mau diberikan perkara suci. Maka beliau yang sudah suci pun dijauhkan dari manusia-manusia yang kotor. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Allah melihat Nabi sudah siap untuk mendapatkan wahyu, turunlah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kepada Nabi, "Iqra." Hai Muhammad, bacalah. Iqra, hai Muhammad, bacalah. Hadirin yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang Arab. Orang ummi, orang yang tidak membaca dan menulis. Maka beliau mengatakan, "Ma ana biqari." Wahai Tuhan, saya tidak bisa membaca. Faghattani hatta balagha minni al-jadd. Maka malaikat Jibril langsung mendekap baginda Nabi dengan sekencang-kencangnya sampai baginda Nabi kepayahan dengan asbab dekapan malaikat Jibril. Sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan nanti agama juga kadang-kadang menghadirkan kepayahan di dalam kehidupan kita. Maka kalau kita pengen ngamal agama nggak ada payahnya, bukan agama, hadirin yang mulia. Kita pengen mengamalkan agama nggak ada sumpahnya, bukan agama, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah mendapatkan wahyu yang pertama kali, beliau ketakutan yang luar biasa. Maka beliau pulang ke rumahnya, laqad khasyitu ala nafsi
keselamatan diriku. Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Hadirin yang mulia, di antara anugerah Allah kepada seorang dai adalah ketika Allah menghadiahkan kepada dia seorang istri yang selalu menyemangatinya. Sebagaimana yang Allah berikan kepada baginda Nabi. Di saat beliau sedang ketakutan, di saat beliau pertama kali mendapatkan wahyu, beliau mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Beliau pulang ke rumahnya, beliau disemangati oleh istri tercintanya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kalla la yuhzikallahu abada, hai Muhammad, hai suamiku yang tercinta, tenang, tenang, la yuhzikallahu abada, Allah tidak akan pernah menghinakan kamu. Kamu orang baik kok, kamu orang tukang bantu orang lain, kamu orang tukang menyambung silaturahmi. Enggak mungkin orang seperti engkau akan disia-siakan dan dihinakan oleh Allah SWT. Pernah diginikan oleh istrinya? Maka kalau belum punya istri seperti Khadijah, perlu banyak doa dari Allah. Kadang-kadang kita menuntut istri kita seperti Sayyidah Khadijah, tapi kita malas ikut Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kembali lagi. Kemudian setelah itu datanglah perintah untuk memperjuangkan agama. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Datanglah perintah untuk memperjuangkan agama. Hadirin yang mulia, sebelum baginda Nabi menyampaikan agama, sebelum baginda Nabi menyebarkan agama, sebelum baginda Nabi menawarkan ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, siapakah beliau? Beliau adalah orang yang paling dihormati di Mekah. Beliau adalah orang yang paling dimuliakan di Mekah. Beliau adalah orang yang dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya. Sehingga saking percayanya orang Quraisy kepada baginda Nabi, sampai harta-harta mereka dititipkan di rumah baginda Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulai berjuang, ketika beliau mulai menyampaikan agama, ketika beliau mulai mendakwahkan agama, apa yang terjadi hadirin yang mulia? Biar enggak kantuk, Pak. Apa yang terjadi hadirin yang mulia? Pangkat Al-Amin hilang di hati orang Quraisy. Mereka mengatakan kahinun atau majnun. Mereka mengatakan nabi dukun. Jadi profesi dukun itu memang profesi yang sudah menghinakan sejak zaman baginda Nabi. Maka kalau Bapak masih suka datang ke dukun, bahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kahinun dianggap sebagai dukun, atau majnun dianggap sebagai orang gila. Ini orang dari orang yang terpercaya, statusnya menjadi berubah di mata mereka, menjadi majnun, menjadi orang gila. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, baginda Nabi Muhammad SAW, beliau sholat di depan Ka'bah, beliau menyembah Allah, bermunajat kepada Allah. Ketika sujud, datanglah Abu Jahal dengan teman-temannya, membawa kotoran perut isi unta, diletakkan di atas punggungnya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini coba kita tahu bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengantarkan agama yang ada di dalam hati kita baginda, menjadi dari orang yang paling mulia, menjadi manusia yang paling diburu di kalangan orang-orang Arab. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun memperjuangkan agama.
Orang-orang Arab semakin dahsyat manusia beliau. Semakin luar biasa menyakiti beliau. Hadirin yang mulia, akhirnya beliau dakwah ke Taif. Jalan kaki 100 kilo. Tempatnya sangat tinggi. Sesampainya di sana bukan sambutan hangat yang beliau terima. Sesampainya di sana bukan kopi dan roti yang beliau terima. Beda dengan kita. Datang ke masjid yang ada kartunnya, langsung menuntut untuk nusroh. Nanti kalau nggak ada yang nusroh, langsung laporan ke markas. Masya Allah. Ahbabnya merisaukan. Kenapa? Nggak ada makanan yang datang ke masjid. Masya Allah. Hadirin yang mulia, Nabi dulu ketika dakwah bukan dikasih kopi, dikasih batu. Lemparan demi lemparan, cacian demi cacian dilemparkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai luka-luka kakinya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, melihat keadaan seperti itu, baginda Nabi pergi dari Taif dalam keadaan sedih yang luar biasa, dalam keadaan sumbang yang luar biasa. Maka beliau mengangkat kedua tangannya. Beliau bermunajat dengan Tuhannya. Allahumma inni ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Ya Allah, aku keluhkan kepada Engkau dha'fa quwwati, kelemahan kekuatan. Hadirin yang mulia, Nabi tidak salah. Nabi datang untuk dakwah. Nabi dilempari batu. Nabi diusir. Tapi Nabi sama sekali tidak menyalahkan umatnya. Inni ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, yang aku keluhkan kepada Engkau, yang aku sampaikan kepada Engkau, dha'fa quwwati, kelemahan kekuatanku. Hadirin yang mulia, kadang-kadang kita ini dalam perjuangan yang salah kita, yang kita salahkan orang lain. Ini karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Andai kata begini, andai kata begitu. Tapi tidak begitu. Kalau memang kita ikut Rasulullah, salahkan diri kita sendiri. Insyaallah gimana? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus, seorang nabi, seorang rasul yang nggak mungkin berbuat salah. Ketika beliau berdoa, beliau mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus mengatakan dirinya sebagai orang zalim, padahal beliau sesuci-sucinya manusia zaman itu. Kita adalah manusia yang zalim, manusia yang banyak kurangnya, tapi merasa suci dan tidak mau disalahkan oleh siapa. Hadirin yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW tahu nilainya ridha Allah, tahu nilainya cintanya Allah. Maka Nabi mengatakan illam takun bika alayya qadab fala ubali. Ya Allah, ya Allah, asalkan engkau gak murka kepada saya, asalkan engkau ridha kepada saya, asalkan engkau gak murka kepada saya, walaupun batu-batu mengenai tubuh saya, walaupun manusia-manusia mengeluarkan caciannya dan hinaannya, walaupun tidak ada seorang pun yang mempedulikan aku, fala ubali. Ya Allah, aku tidak peduli dengan mereka semua, yang penting kau ridha kepada saya. Hadirin yang mulia, begitulah seharusnya sikap orang-orang yang memperjuangkan agama. Jangan pedulikan manusia, jangan melihat sikap manusia. Apa manusia itu? Dia hanyalah robot-robot yang digerakkan oleh Allah. Dia hanyalah makhluk-makhluk yang digerakkan oleh Allah untuk menguji kita semua. Hadirin yang mulia, hubungan kita bukan dengan manusia, tapi dengan siapa? Katakan sebagaimana yang dikatakan bagi Nabi, illam takun bika alayya qadab fala ubali. Ya Allah, asalkan engkau ridha kepada saya, asalkan engkau enggak murka, mau saya diapakan, mau saya dibuat apa
apapun, la ubali, aku tidak peduli dengan itu semua. Insyaallah hadirin mulia. Orang harus seperti itu hadirin yang mulia. Jangan kita ini pusing, stres gara-gara melihat ucapan-ucapan perlakuan manusia. Apa manusia itu? Itu adalah makhluk yang akan habis ketika ajalnya tiba pada mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Maka kita bagaimana tiru baginda Nabi. InsyaAllah dulu. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Baginda Nabi Muhammad SAW terus memperjuangkan agama, menawarkan agama. Tetapi saat itu belum ada orang yang siap membela Nabi sampai titik darah penghabisan mereka. Sampai akhirnya hadirin yang mulia, datanglah orang-orang dari Madinah. Datanglah orang-orang dari Madinah, dari Yathrib yang saat itu belum bernama Madinah, datang untuk pergi haji. Mereka didatangi oleh baginda Nabi. Nabi menawarkan agama dan mengajak mereka untuk membela perjuangan Nabi. Maka mereka mengatakan dengan mantap, ya Rasulullah, kami berbaiat kepadamu, datanglah engkau ke tempat kami, kami akan membelamu sampai titik darah penghabisan kami. Itulah orang Ansor itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ringkas cerita akhirnya hijrahlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kota Madinah dipenuhi dengan kegembiraan, anak-anak, laki-laki, perempuan, dewasa, tua, semua keluar dari rumahnya menyambut kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru 'alaina min hadirin yang mulia, maka mereka mengatakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, harta kami aku serahkan untuk nyawa kami aku serahkan untukmu. Ya Rasulullah, ambillah sesukamu, tinggalkanlah sesukamu. Mana yang engkau ambil itu lebih menyenangkan bagi kami daripada apa yang tidak engkau ambil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah orang Ansor. Manusia-manusia yang mereka telah rela memberikan segalanya untuk Nabi. Sesampainya orang-orang Muhajirin di kota Madinah, mereka datang tanpa membawa apa-apa. Maka orang-orang Ansor mengatakan, "Hei orang-orang Muhajirin, ini saya punya sawah 2 petak. Kamu pilih yang mana, separuh-separuh, silahkan kamu ambil." Sampai dalam satu riwayat juga dikatakan, saya ini punya istri banyak, saya ceraikan, mana yang kamu suka, nanti terserah. Bagaimana pengorbanan mereka? Pengorbanan mereka untuk agama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari, agama semakin berkembang. Orang-orang Ansor mati-matian membela Nabi, mati-matian memperjuangkan agama ini, sampai akhirnya terjadi Fathu Makkah. Sampai akhirnya kota Mekah ditaklukkan. Dari Fathu Makkah kemudian perjuangan dilanjutkan, perang Hunain. Orang-orang Islam mendapatkan kemenangan yang gila-gemilang. Harta ghanimahnya, harta rampasannya 100.000 kambing, 30.000 unta, 40.000 sapi, hadirin yang mulia. Sehingga bukit-bukit, lembah-lembah, semuanya dipenuhi dengan kambing dan sapi, hadirin yang mulia. Bayangkan aja kalau seekor unta kalau di Indonesia satu sekarang harganya 100 juta.
Ini 40.000 Pak. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Ketika waktunya pembagian antara pasar, maka apa yang terjadi hadirin yang mulia? Yang diberi oleh Rasulullah SAW bukan orang yang berjuang mati-matian di Madinah bersama beliau. Yang diberi oleh Rasulullah SAW, Abu Sufyan diberi 100 unta, Aqra ibn Habis diberi 100 unta, anaknya dikasih 1000 kambing, sekian. Maka orang-orang Ansor yang mereka telah mati-matian membela Nabi, mereka telah berjuang mengorbankan hartanya dan nyawanya untuk baginda Nabi, melihat seperti itu agak gak enak hatinya. Hadirin yang mulia, jadi memang wajar kalau orang berjuang sudah habis-habisan, perasaannya gak dihargai, wajar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pimpinan orang Ansor datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ini orang-orang Ansor ini agak gimana gitu hatinya ya Rasulullah. Maka baginda Nabi mengatakan, lah kalau kamu sendiri bagaimana? Kamu kan sebagai pimpinannya, kamu sendiri bagaimana? Ya saya juga sama dengan mereka. Hadirin yang mulia, maka baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada pimpinannya, kumpulkan orang Ansor di satu tempat. Jangan ada seorang pun kecuali orang Ansor di situ. Suruh semua orang-orang Muhajirin pergi. Jangan ada yang mendengarkan, khusus orang Ansor. Maka orang-orang Ansor dikumpulkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, awajadtumuni fi lu'a'id dunya. Hai orang-orang Ansor, apakah kalian semua marah kepadaku? Apakah kalian semua jengkel kepadaku hanya gara-gara urusan harta-harta dunia? Hai para sahabatku, ketahuilah, aku memberikan harta kepada mereka, aku memberikan unta kepada mereka, aku memberikan kambing kepada mereka karena untuk menenangkan hati-hati mereka. Aku melihat hati mereka imannya masih lemah, mereka baru masuk Islam, mereka belum mengenal agama secara dalam. Maka aku tenangkan hati mereka, aku ambil hati mereka dengan kuberikan harta-harta kepada mereka. Wahai orang-orang Ansor, aku tidak memberikan harta sedikit pun untuk kalian. Aku tidak memberikan harta ghanimah sedikit pun untuk kalian, karena aku percaya dengan keimanan-keimanan yang telah tertanam di dalam hati kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, hai orang Ansor, apakah engkau tidak ridha? Apakah engkau tidak ridha orang-orang Mekah mereka kembali ke Mekah membawa kambing mereka? Mereka kembali ke Mekah dengan membawa unta mereka, dengan membawa harta mereka. Tapi engkau kembali ke Madinah dengan membawa Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, inilah orang-orang yang telah memperjuangkan agama, mati-matian untuk agama, menghabiskan hartanya untuk agama, menghabiskan umurnya untuk agama. Justru orang-orang seperti itu kebanyakan malah tidak kebagian dunia. Kenapa hadirin yang mulia? Karena Allah ingin pahala mereka utuh. Karena Allah ingin pahala mereka tidak terkurangi dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Karena Allah ingin menggantikan harta-harta dunia, Allah gantikan dengan keberadaan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalaulah kita merasa di dalam perjuangan ini kita sudah habis-habisan untuknya, di dalam perjuangan ini kita sudah menghabiskan tenaga kita, menghancurkan perasaan kita, kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, justru itu kasih sayang Allah kepada kita. Justru itu adalah cintanya Allah kepada kita. Kenapa? Supaya surga kita besarnya melebihi manusia-manusia yang mendapatkan derajat-derajat dunia. Hadirin yang mulia, bacalah dalam satu hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innallaha idza ahabba 'abdan, Innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah kalau mencintai hambanya, apa yang dia buat? Apa yang Allah buat? Ibtalahu, Allah akan menguji dia dengan ujian yang bertubi-tubi. Jadi adanya ujian hati, ujian perasaan, ujian dalam kehidupan. Semoga ini tanda Allah sayang kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagaimanakah nasib orang-orang Ansor? Bagaimanakah nasib orang-orang Ansor? Orang-orang membela Nabi mati-matian tadi, bagaimana nasibnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Innakum satarawna ba'di athara. Hai orang-orang Ansor, hai orang-orang Ansor, innakum satarawna ba'di. Kalian nanti akan melihat setelah kematianku, setelah wafatku, kalian akan melihat atharah. Kalian akan melihat orang-orang yang mementingkan diri mereka sendiri. Orang-orang yang memperkaya diri mereka sendiri, orang-orang yang mengenakkan diri mereka sendiri, kemudian mereka melupakan kalian semua, melupakan jasa kalian, melupakan perjuangan kalian, melupakan pengorbanan kalian. Hadirin yang mulia, apa pesan Nabi setelah itu? Isbiru, sabarlah. Isbiru, sabarlah wahai orang-orang Ansor. Kalau kalian di dalam perjuangan nanti nggak mendapatkan posisi, karena setelah wafat Nabi, orang-orang Ansor nggak ada yang jadi khalifah, nggak ada yang jadi pimpinan. Orang-orang Ansor tukang khidmat yang mati-matian, tapi pimpinannya malah orang-orang Muhajirin. Satarawna ba'di athara. Kalian nanti nggak dapat apa-apa dari bagian dunia. Terus bagaimana ya Rasulullah? Isbiru, isbiru, sabarlah kalian semua. Sabarlah kalian semua. Fi riwayat, dalam riwayat yang lain, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau itu terjadi apa yang harus kita lakukan? Tu'adduna ma 'alaikum wa tas'aluna Allah ma lakum. Ketika kalian tidak dianggap, kalian tidak mendapatkan apa-apa, kalian dianggap sebelah mata. Apa yang harus kalian kerjakan? Kerjakan perintah Allah dan jangan menuntut apapun kepada siapapun. Minta kepada Allah saja. Insyaallah ya. Dunia itu sementara. Jabatan dunia juga sementara. Kenikmatan dunia juga sementara. Kehormatan di dunia juga sementara. Dan kehinaan di dunia juga sementara. Sakit hati juga sementara. Enggak lama hatinya. Dunia cuma 60 tahun, 70 tahun. Itu kalau dihitung dari bayi. Di depan-depan saya jenggotnya sudah putih semua. Anda paling cukup sabar beberapa hari saja sudah meninggal dunia. Kenapa kita harus lupa hatinya? Insyaallah ya. Innakum satarawna ba'di atharah fasbiru, hai sahabatku, sabar. Tahan dirimu, sabarlah, sabarlah. Hatta talqauni 'alal haud. Karena aku telah menunggu kalian di Telaga Kautsar. Hadirin yang mulia, seberat apapun perjuangan, setajam apapun pisau-pisau yang melukai hati kita, sehancur apapun nanti kita, hancur apapun perasaan kita,
Kalau kita ingat Nabi telah menunggu kita, seharusnya rasa-rasa berat itu akan sirna dari hati kita. Hadirin yang muliakan Allah SWT. Dunia itu apa? Dunia itu penantian menuju akhirat. Dunia itu apa? Dunia itu hanya antara adzan dengan sholat dan itu. Dunia itu hanya adzan dengan sholat. Kita lahir di dunia diadzani, kita mati di sholat. Jadi dunia itu hanya antara adzan dengan sholat saja. Maka selayaknya orang yang sudah mendengar adzan, persiapan di sholat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Apa? Cuma omongan manusia. Manusia hanya sekedar ngomong saja, Pak. Modalnya cuma ngomong saja. Nggak mungkin antum-antum didatangi pukuli orang, enggak. Paling cuma diizin. Ngapain kamu? Kok kesini? Ngapain kamu kesini? Sadar ya? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Nggak apa-apa. Kuping panas itu nggak apa-apa. Nabi kita lebih dari itu. Para sahabat lebih dari itu. Para sahabat lebih dari itu. Dan Nabi sudah menunggu kita di Telaga Kautsar. Nabi sudah menunggu kita di Telaga Kautsar. Satu telaga di mana siapapun yang meminumnya, la yadma'u abada, tidak akan pernah haus selamanya. Semoga orang-orang yang sabar, yang tabah, semoga termasuk kita, nanti di Telaga Kautsar dikasih minum langsung oleh Rasulullah SAW. Masya Allah, ini orang mana ini? Orang Sulawesi, Masya Allah ini loh. Telaga Kautsar diambilkan Nabi diminumkan, Masya Allah. Itu kalau orang sudah sampai sana, hadirin yang mulia, sumpek-sumpek di dunia hilang semuanya. Bahkan kadang-kadang kita nanti kalau jumpa dengan para nabi, para rasul, dengan para sahabat, malu Pak. Perasaan kita, perjuangan kita sudah mati-matian luar biasa. Diketawain sama mereka, alah, gitu aja kok sudah sumpah. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Sayyidina Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, beliau datang kepada Fudail bin Iyad. Ya 'abidal haramain law absartana la'alimta annaka fil 'ibadati tal'abu. Fudail bin Iyad ini adalah walinya Makkah Madinah, sehingga mendapatkan julukan 'abidal haramain, orang yang paling taat kepada Allah di Makkah dan Madinah. Itu didatangi sama Abdullah bin Mubarak. Hei Fudail, kamu itu kan merasa hebat karena belum melihat saya. Kalau kamu melihat saya, la'alimta annaka fil ibadati tal'abu, engkau akan sadar bahwasanya ibadahmu kepada Allah itu masih main-main. Kita perasaannya sudah memikul gunung, perasaannya sudah tertimpa matahari, bulan, kiamat sudah. Nanti sampai sana, sampai akhirat, lihat para nabi gimana susahnya, para sahabat gimana susahnya, para wali gimana susahnya. Ternyata kita baru tertimpa pasir. Maka hadirin yang mulia, longgarkanlah dada kita, insya Allah. Orang itu kalau dadanya langgar, dadanya longgar, masalahnya kecil. Tapi kalau dadanya nggak longgar, masalah kecil jadi besar. Alam nashrah laka sadrak. Kita longgarkan dada kita istiqomahkan mengamalkan agama, kita istiqomahkan menyambut kematian kita, sehingga mati nanti tinggal senyum-senyum saja. Insyaallah itu orang yang banyak senyum di dunia, maksudnya merasakan kebahagiaan dunia, mati nggak senyum, karena sudah enak di dunia. Orang-orang yang capek di dunia, banyak sumpahnya di dunia, kematian akan menjadi senyuman bagi dia. Semoga Allah SWT menjadikan kematian kita menjadi kematian yang diridhoi oleh Allah, menjadi tempat istirahat kita, menjadikan kita dekat dengan Allah dan Rasulnya, dan diterima oleh Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Tapi cerita panjang lebar, cerita sabar, cerita dada longgar dan sebagainya, itu kalau nggak dibuktikan dengan berjuang perut 4 bulan itu kayaknya kurang sempurna. Neganya kurang sempurna. Maka hadirin yang mulia, yang niat 4 bulan, 40 hari, silahkan daftarkan nama. Mohon. Nah, disinilah beratnya, Pak. Sini beratnya. Kalau cuma teriak-teriak pas bayar, ya ringan. Silakan Pak, silakan Pak. Masya Allah. Silakan. Yang 4 bulan, 4 hari silakan ke
depan kita. Insyaallah semuanya ada yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.